sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi pagi jam 10 sambil berjemur untuk mendapatkan sinar ultraviolet, saya Gubernur Banten bersama Pak Sekda rapat bareng dengan pimpinan DPRD. Sebelah kiri saya ada Ketua DPRD Provinsi Banten. Sebelah kanan saya Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Kita cukup terbuka dan demokratis. Kita membahas dari hampir 2 jam tentang berbagai persoalan-persoalan yang memerlukan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Tentunya fokusnya adalah bicara tentang persoalan corona yang trennya di Banten semakin lama semakin meningkat. Saya juga memang sangat membutuhkan dukungan DPRD atas stakeholder lainnya, karena sekarang ini persoalannya bukan saja persoalan pemerintahan tapi juga persoalan bersama. Selanjutnya silakan wawancara atau mendapatkan informasi dari Ketua DPRD Banten. Oke, pertama kami bersurat kepada Gubernur sebagai pimpinan DPRD ingin melakukan konsultasi, melakukan koordinasi terkait dengan kondisi saat ini. Sejak diberlakukannya KLB di Provinsi Banten, kami memerlukan informasi apa saja yang sudah dikerjakan, akan dikerjakan, dan sedang dikerjakan oleh Provinsi Banten. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan segala sesuatunya, baik melalui beliau sendiri maupun pejabat-pejabat teknis yang diundang pada hari ini. Pada prinsipnya kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terkait bagaimana melindungi masyarakat Banten daripada bahaya corona. Tadi juga dibahas juga terkait dengan alokasian anggaran yang sudah digeser oleh pemerintah Provinsi Banten, dan kemudian tindakan-tindakan yang sudah dilakukan menggunakan anggaran tersebut, dan kemudian juga pencapaian-pencapaian yang sudah tercapai dari kegiatan tersebut. Saya berharap kegiatan atau koordinasi seperti ini itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Banten tidak diam. Walaupun kita melakukan banyak, staf kita melakukan pekerjaan di rumah, tapi pada prinsipnya pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap rakyat Banten, koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian koordinasi dengan DPRD tetap berjalan. Apa yang tadi dihasilkan oleh pimpinan dengan Pak Gubernur telah menyampaikan baik secara teknis maupun kebijakan dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pencegahan corona dan juga memberikan pelayanan dalam rangka yang kena terhadap corona COVID-19. Tentu saya sebagai pimpinan DPRD atau satu member kedua, kami bersepakat bahwa mendukung atas langkah-langkah Pak Gubernur yang sudah dilakukan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya adalah kaitan dengan pelayanan dan juga penanganan serta pencegahan terhadap COVID-19 ini. Nah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami juga menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan Gubernur ini tentunya tidak terlepas dari rasa memiliki terhadap masyarakat Provinsi Banten secara khusus, yang mudah-mudahan ini kita bersama-sama melawan corona
untuk bersama-sama Banten ini akan segera tuntas daripada wabah penyakit corona yang dihadapi kita bersama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Menambahkan yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Wakil Pak Fahmi bahwa Pemprov Banten menyiapkan anggaran 1,26 triliun untuk mengantisipasi virus COVID-19 ini, dan dalam waktu dekat yang sudah disiapkan anggarannya di kas daerah adalah 160 miliar sekian, yang dimana angka tersebut yang 150 untuk tindakan kuratif dan yang sisanya untuk tindakan preventif. Kami menyatakan kepada masyarakat Banten pada umumnya bahwa Pemprov Banten bersama DPRD kita bekerja maksimal dan insya Allah siap untuk memerangi COVID-19. Terima kasih. Kan hasil pertemuan tadi bahwa pertama DPRD menyoroti tentang peran sejauh mana rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan, dan mengingatkan kepada kita bahwa dengan hadirnya rumah sakit rujukan dan dibiayai oleh anggaran pemerintah provinsi, tentunya harus memberikan manfaat. Jadi memberikan manfaat bagi rakyat Banten, dan itu sesuai dengan keinginan dan itikat saya sendiri. Jadi kita sepakat di sini diperlukan memang sebuah rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan, menjadi tempat bagi masyarakat Banten, dengan mengingat bahwa rumah sakit yang di Jakarta itu sudah tidak bisa menampung lagi. Itu adalah kita mensiasati. Yang kedua, Dewan juga menyoroti tentang berapa banyak orang dalam pantauan, lalu juga mengkritisi apakah orang dalam pantauan itu juga positif, berapa banyak yang positif, dari yang positif berapa banyak yang bisa dirawat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga memang yang menjadi misi dan pesan saya dari awal, bahwa rumah sakit rujukan harus bisa memberikan kebahagiaan dan kesempatan bagi warga Banten. Terus yang kedua, Dewan juga sebagaimana yang sudah dilakukan, memberikan dukungan terhadap pergeseran anggaran. Terima kasih kemarin DPR sudah memberikan dukungan sehingga untuk aktivitas rumah sakit rujukan yang kita miliki sekarang itu sepertinya mendapat dukungan dari Dewan berupa menyetujui pergeseran anggaran. Jadi disampaikan oleh pimpinan Pak Budi. Yang berikutnya, kita juga melakukan langkah-langkah seperti penyemprotan dan sebagainya. Itu pun kita sampaikan tadi. Berikutnya juga pimpinan Dewan mengkritisi sejauh mana peran dari kota kabupaten, lalu juga menanyakan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi kota dan kabupaten. Ini memang hal yang sangat positif buat saya sebagai gubernur. Insya Allah ke depan tentunya koordinasi, sinkronisasi itu harus kita lanjutkan, karena sekarang ini pada wilayah atau zona kita perang melawan corona. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan langkah-langkah gubernur terhadap kota kabupaten sudah kita lakukan dan akan kita tetap mendorong. Tidak hanya ini menjadi tanggung jawab provinsi, juga sejatinya menjadi tanggung jawab kota dan kabupaten. Terus juga disoroti makin berkembangnya warga, dan ini juga tadi saya jelaskan bahwa Banten berdekatan dan beririsan dengan Jakarta. Meningkatnya jumlah ODP maupun pasien dalam pengawasan tidak lepas dari mulainya berdatangan warga yang selama ini tinggal di Jakarta untuk kembali ke kampung. Begitu juga soal hilir mudik, sehingga kita tadi mengatakan bahwa kita belum bisa lakukan lockdown, tapi paling tidak mungkin pendekatan karantina wilayah
karantina wilayah ini kita dorong agar RT, RW, kelurahan dan maksimal kecamatan melakukan langkah-langkah karantina, apakah di lingkungan komplek, perumahan dan sebagainya. Terus juga mengenai rapid test, memang kita mendapatkan belakangan, ya jumlahnya pun tidak besar, dan ini sudah kita kontribusikan kepada kota dan kabupaten. Hari ini kita masih menunggu laporan yang dilakukan realisasi dari rapid test. Mudah-mudahan sore kita sudah dapat informasi dan tentunya lengkap berapa yang positif setelah rapid test, berapa yang negatif. Tentunya ini menjadi catatan kita antar gubernur dan pimpinan dewan. Berikutnya kita dibahas tentang bagaimana apabila karantina dalam skala yang besar ini kita lakukan, berarti ya pada masyarakat yang selama ini bergerak di sektor informal maupun profesi lain yang dirumahkan, kita diminta oleh DPR untuk menghitung berapa banyak jumlahnya, berapa besar katakanlah berapa banyak kepala keluarga, berapa jiwa di Banten ini, dan kita juga akan menetapkan standarisasi. Sehubungan dengan itu, pimpinan DPRD memberikan kesepakatan bahwa untuk memprioritaskan keselamatan warga, termasuk juga kehidupan warga itu sendiri. Oleh karena itu, saya dan tim dari Provinsi Eksekutif ini sedang menyusun, sedang mengulang kembali, menginventarisasi, terus juga menghitung berapa sih sebetulnya jumlah masyarakat yang rawan miskin atau masyarakat yang terdampak akibat corona ini, termasuk karena kebijakan karantina berskala besar ini. Yang berkaitan karantina dalam skala besar, sebenarnya kita sudah lakukan mulai dari meliburkan sekolah, meliburkan aparat, ASN dan sebagainya, termasuk juga menyerukan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan keramaian dan juga tidak boleh ada keramaian di tempat umum, termasuk di dalamnya adalah agar mereka tinggal menetap di rumah. Tentunya ada konsekuensi. Nah gitu, kalau Jawa Barat sudah menghitung, Banten akan kita menghitung, termasuk juga kemampuan anggaran yang kita miliki. Terakhir juga dari pimpinan Dewan minta agar tetap pungutan pajak berjalan. Tentunya kita sesuaikan juga dengan undang-undang kesehatan, ya, termasuk juga protokoler yang sudah kita terima, yaitu kalaupun dibuka tapi dalam jumlah yang tidak banyak, staf tidak full, kita tugaskan piketing. Yang kedua, masyarakat pun harus kita tata dengan protokoler, jadi kita siapkan cuci tangan dan lain sebagainya. Walaupun kita perkirakan memang akan terjadi pengurangan ya dari pendapat kita, tapi harus kita maklumi bahwa situasi krisis seperti ini memang kita tidak bisa berbuat banyak sebagaimana program yang dari awal kita sudah sampaikan. Saya kira berharap pada masyarakat, berilah kami kesempatan eksekutif, legislatif solid untuk kepentingan masyarakat, dan sekali lagi masyarakat harap memenuhi himbauan dan perhatian dari pemerintah, yaitu tetap betah tinggal di rumah, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, apalagi ada keramaian, karena sekarang dilarang sudah ada keramaian, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan juga bersentuhan secara fisik pada siapapun juga, termasuk saudara kita. Sebagaimana kami sekarang rapat pun pakai jarak minimal 1 meter. Kami tidak salaman, bukan berarti sombong. Kami menjaga sesuai dengan surat edaran atau protokol kesehatan. Di Bapak juga harus sekarang menjaga itu, karena relatif tambahnya ini karena belum disiplinnya masyarakat kita atau warga kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.